Oke, selamat malam guys. Selamat malam, salam cuan dari kami, belajar saham harian ya. Nah, ini kita sebelum bahas saham yang akan kita analisa untuk besok, kita coba lihat dulu saham CBRE. Nah, di mana tadi ya? Teman-teman, saham ini di ARB kan dengan lot antriannya 1 jutaan lot ya. 1.052.000. Nah, teman-teman, kalau kita saran kita ya, karena ini baru ARB-nya sekali dua kali ya. Kemarin masih merah ya di tanggal hari berapa ini? Tanggal 10 itu enggak langsung ARB ya, masih ada pergerakan. Tapi hari ini langsung jatuh di ARB ya. Buat teman-teman memang kalau yang nyangkut ya, kasihan juga ya teman-temannya, tapi mohon bersabar gimana pun karena sudah nyangkut nggak ada bisa berbuat apa-apa ya. Tadi ada yang tanya DM ke kita juga mengenai saham CBRE termasuk juga saham Dada ya. Nah, kalau sudah nyangkut begini ARB dibuka ARB memang nggak bisa. Nah, contohnya begini ya. Teman-teman, ketika mau keluar dari sini berarti teman-teman harus antri jual di harga 1.250 ini. Nah, kalau teman-teman antri yang pertama, berarti teman-teman kalau ada masuk ya, ada orang yang mau beli, berarti sahamnya langsung terjual. Tapi yang masalahnya kadang-kadang kita di antrian terakhir, berarti tunggu 1 jutaan lot dulu, baru saham kita terjual. Nah, ditunggu aja 1-2 hari ke depan, nanti kita lihat pergerakannya. Nah, di sini memang ada masuk ya, Ajet masuk 4 miliar. Nah, MG masuk nih, MG masuk. Nah, yang jualan ini yang bisa jualan tadi di Excel-nya. Nah, MG masuk ya. Kita nggak tahu nih MG ini eh, apakah bisa mau masuk lebih gede lagi besok. Nah, coba kita lihat di hari tanggal 10 ya, Jumat kemarin jadinya gimana. Nah, yang Jumat kemarin MG nggak masuk, ternyata MG malahan ngeguyur dia ya, MG di Jumat kemarin tanggal 10 ya. Jadi hari ini memang ada MG masuk ya, di hari ini 13 ini MG masuk ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kok sebentar, di tanggal 13. Nah, sorry ini belum keganti ya. Tanggal 13. Nah, ini Ajet MG ya. Jadi ditunggu aja dulu pergerakannya sampai di mana berhentinya ya, teman-teman ya. Semoga teman-teman bersabar karena kalau mau keluar juga belum tentu. Atau coba di antrian pertama mungkin di jam 00 ya nanti ya, jam 00 sekian dicoba langsung sell di ARB-nya ya, bukan 1.250 lagi, di ARB saja ya. Yang kedua coba cek lagi di Dada. Nah, untuk Dada ini dia guys ya. Nah, yang sama juga ya di tanggal 10 kemarin nggak langsung ARB, masih ada pergerakan naik turun malahan ya. Ya, kayaknya ini buang barang di tanggal 10 kemarin. Nah, coba kita lihat. Nah, ini antriannya. Wow, lebih ngeri lagi nih. Ini antriannya yang jualan di 7 jutaan lot ya. Waduh, ini malahan kekunci susah ya keluarnya kita karena yang antriannya sangat banyak ya itu ya. Nah, yang ini tadi yang bisa jualan CP ya. 3,2 miliar di 130. Nah, yang malahan beli itu ada yang nampung lagi CC sama Excel sama XC nih ya. Dia berani masuk di harga 130. Nah, kalau yang ngangkatnya nggak ada, gimana mau naik ya? Apakah Excel XC ini mampu ngangkatnya ya? Tapi kita di 7 juta lot loh ya, 7 juta lot. Nah, sementara tadi kan 130 ya, di harga 130 cuma di 54 ribuan lot. Nah, itu bedakan ya. Boleh dibandingkan 7 juta dengan 150-an ribu lot gitu ya. Oke, ya itu dulu. Dia harap bersabar ya, kita lihat sampai jatuhnya di mana. Ya, kalau teman-teman memang mau udah ambil keputusan cut loss, boleh langsung antri di harga ARB saja ya.
seperti itu. Kalau mau dipantau-pantau lagi, misalnya kan besok nih ya pembukaan. Nah langsung yang ngantri kalau kita mau pantau dulu berarti yang ngantri jual misalnya 5 juta lot. Nah ketika kita mau masuk lagi jual ya mau lepas setelah yang antri berarti kita diurutan ke 5 jutaan sekian gitu kan yang terakhir. Jadi kalau tanpa ada yang beli ya di 5 juta lotnya misalnya ya yang antri 5 juta lot ya saham kita tidak akan terjual dong gitu ya seperti itu ya seperti itu sistem cara kerjanya ya. Oke, kita bahas saham yang arah tadi ya Gesco. Yang pertama Gesco, coba kita lihat dulu. Nah ini dia guys ya. Nah ini tadi karena memang kita pantau pergerakannya ya, kita pantau pergerakannya di ini di TikTok ya kita buat itu ada memang kita dapat 14% ya karena kita masuk di harga 235. Nah kita tidak masuk di harga awal kenapa? Karena banyak saham yang kita pantau. Nah dan terpantaulah saham ini kita masuk dan boleh cek di PT kita ada 14%. Nah sebenarnya ada beberapa saham, ada 3-4 saham juga kita masuk dan cuannya ada yang 6, 8, di atas 10 juga ada ya. Nah ini teman-teman. Nah coba besok gimana kira-kira? Apakah dengan begini kira-kira masih bisa masuk? Coba kita lihat. Nah volumenya 163 miliar. Nah boleh perhatikan di sini volumenya 163 miliar. Nah kita lihat dulu siapa yang masuk dan keluar di sini. Nah ternyata MG ya. MG teman-teman yang masuk di 20 miliar harganya 263 ya. Nah terus yang keduanya ya CP ya tapi kecil ya cuma 5 miliar doang ya di 252. Nah yang jualan siapa? Yang jualan retail ya, yang jualan retail. Nah ini CC apa? Nah CC Mandiri Sekuritas. Nah ini juga biasanya kalau di saham-saham gini jualan ya berarti dia enggak banyak nih dia punya. Nah oke, teman-teman di Excel XC jualan ya. Jadi mungkin ini masuk juga tadi Excel XC ini masuk terus dia jualan di 52 ya mungkin di harga bawah. Nah artinya gini, artinya yang angkat ini MG. Nah coba kita lihat di tanggal 10 kemarin MG-nya siapa yang angkat? Yang masuk ya karena memang harganya kemarin masih di harga bawah ya di tanggal 10 hari Jumat ya. Nah ternyata yang masuk di ini Excel ya Excel masuk. Nah yang jualan AKYU. Nah jadi gini buat sobat-sobat kami teman-teman semuanya ini tidak menjadi satu ketentuan ya kalau misalnya katakanlah YP masuk, AK masuk itu besoknya harganya langsung naik enggak juga. Nih buktinya nih ya. Ini di tanggal 10 Excel-nya masuk ya. Excel-nya masuk harusnya kan retail ya. Nah, yang jualan YU AK harusnya dari kalau melihat dari begini harusnya Senin ini ya harganya dibawa turun dong karena yang angkat Excel. Nah, tapi ternyata tidak ya. Karena hari ini MG-nya masuk. Jadi ngangkat MG-nya teman-teman. Nah jadi tidak bisa kita langsung pastikan kalau yang beli hari sebelumnya misalnya Excel, XC itu sahamnya nggak akan naik, nggak bisa. Nah buktinya di sini MG akhirnya masuk di 263. Nah tapi kalau pertanyaannya kalau MG-nya yang masuk besok apakah langsung diguyur? Ya biasanya sih enggak. Biasanya enggak ya, tapi hati-hati aja karena ini sudah arah. Nah, boleh lihat ya udah all time high ya sebentar di 5 tahunnya. Nah, ini udah all time high ini ya. Nah, kita lihat dulu kalau misalnya ketahan lama ya di 270-an besok kemungkinan MG akan jualan juga. Nah, tapi di dalam sistem trading ini kan makanya kita lihat pergerakannya secara live ya nggak bisa kalaupun gimana ya sejago
gimana ya orang analisa ya, dianalisa misalnya masuk di harga sekian, keluar di harga sekian. Nah, kalau kita hanya diam aja, nggak kita pantau pergerakan, kita masuk, nah kita stop loss sekian, nah itu kita belum tentu ya, belum tentu bisa dapat profit seperti itu. Makanya harus dipantau kalau yang namanya trading, kecuali invest. Nah, kalau invest jangan di saham-saham seperti ini. Nah, invest itu di saham-saham yang punya fundamental yang bagus ya, misalnya Big Bang ya, BCA, ya kan, Mandiri, BBRI gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, otomatis kalau di saham-saham seperti itu kan penurunannya nggak jauh-jauh ya, masih bisa cicil terus. Tapi harus pakai money management juga ya. Oke, jadi untuk besok kalau dari analisa kita sendiri besok kita tunggu dulu. Kalau pergerakannya melambat di harga 270-an atau bahkan di bawah dulu turun, tapi melambat mungkin kita tidak akan masuk. Nah, seperti itu. Yang kedua saham WIRG ini guys ya. WIRG ini coba kita lihat dulu kemarin dari sejak di tanggal ini ya 25 Agustus dibawa turun terus ya, dibawa turun terus. Nah, hari ini kemarin sih sebenarnya ya tanggal 10 sudah ada mulai kenaikan, dan hari ini kenaikannya disertai dengan volumenya yang lumayan ya, 369 miliar. Nah, ini kita lihat dulu siapa yang masuk. Nah, yang masuk LG ya teman-teman ya, LG, Excel juga ya. Nah, yang jualan CC, YP. Nah, tadi sempat ketahan ya. Coba lihat dulu lagi pergerakan satu harian ini. Nah, dia menuju di jam 10 dia sampai dengan di 155-an dibawa turun, terus naik lagi di jam 11 gak kuat, turun lagi, akhirnya naik lagi. Nah, teman-teman ya. Jadi kemungkinan karena LG juga masuk di sini, kemungkinan besok akan dibawa naik dulu. Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah mau langsung turun. Cuman teman-teman kalau mau panjang masih ada stop lossnya paling terakhir kita bisa tahan ya di 120-an gitu ya. Tapi kalau kita kuat ya, kalau teman-teman kuat boleh cicil beli ini karena ini bisa sampai ke 200-an juga nantinya IRG ya. Ini bisa sampai ke 200-an, tapi untuk penurunan hariannya kita nggak tahu sampai berapa persen ya. Yuk teman-teman. Jadi seperti itu yang bisa kami bahas saham IRG besok. Kalau coba saya pastiin lagi ini tadi gimana ya IRG ya. IRG-nya ini kita langsung masuk karena di hariannya ini kayak penolakan ya, penolakan. Kita kemungkinan besok mau dibawa turun dulu sebentar ini. Nah, kita lihat. Jadi kalau yang mau trading harian itu mungkin harus tunggu dulu di 140-an gitu, 48, 47. Nah, kalau memang enggak langsung dibawa naik ya, kalau misalnya agak dibawa turun, kita tunggu di 147-an, 48, 46 gitu ya. Kita bisa masuk, kemudian kita bisa jual juga di harga atas ya. Ya, profit secukupnya lah ya. Profit secukupnya karena kayaknya kecil ya. Ini untuk diterbangkan besok itu kayaknya belum ya. Nah, ini dia volume belinya 2.900.000, volume jual dia 3.400.000. Jadi tadi sudah ada perlawanan untuk jual sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan gegabah ya teman-teman ya. Khususnya teman-teman yang masih baru belajar, yang penting gini, yang penting kita bisa masuk di harga berapa aja, yang pasti jangan kita all in ya. Misalkan kita punya dana 10 gitu ya, kita mau rencanakan masuk di 4 emiten, otomatis kan dibagi 4. Nah, 2,5. Nah, gitu ya, 2,5. Anggaplah gini ya, 100 lah, 100 ya, 100 berarti kita satu emiten itu 25. Nah, kita di dalam satu emiten itu kita bagi lagi. Misalkan
yang pertama 20% dulu. Nah, nanti cicil lagi. Kalau misalnya turun, cicil lagi 20% lagi. Nah, turun lagi, bisa cicil lagi seperti itu ya, sampai batas kita merasa itu udah harus naik gitu ya. Tapi lihat ya, lihat saham yang uptrend ya, dan juga punya fundamental ya. Jangan saham gorengan ya, saham gorengan renyah lah ya. Jangan sampai saham gorengan yang memang bisa dibanting sebanting-bantingnya. Nah, kalau URG ini kan eh, masih bisa dibilang masih cukup kuat lah ya. Nggak akan dibanting langsung ke Rp7 atau 30, 40. Ah itu yang berat ya teman-teman ya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Salam sehat dari kami. Salam cuan, sukses selalu bagi kita. Jangan lupa ya, jangan lupa teman-teman di subscribe juga, dibagikan, di komen juga, di like juga ya, agar akun ini berkembang dan saya juga bisa membagikan analisa-analisa kami dan ide-ide kami. Oke.